Opening movie diawali dengan keadaan hampir seluruh negara di bumi mengalami kekacauan. Kekacauan ekonomi tersebut membuat bahan pangan semakin susah didapatkan karena harga yang tinggi dan makanan dianggap sebagai komoditas yang sangat berharga. Krisis pangan mulai merajalela hingga rakyat dilanda kelaparan dan kemiskinan. Indonesia yang bertanah subur di Katulistiwa berjanji menjadi keranjang makanan terkemuka di dunia. Indra Siswadi, presiden terpilih, merupakan presiden termuda dalam sejarah negara. Menyatakan misinya menjadi prakarsa negara yang akan membantu mencegah krisis pangan dunia. Namun di tengah carut-marut krisis pangan ini, partai oposisi bernama Piranas memanfaatkan keadaan ini untuk mencari cara menggulingkan pemerintah, menyebabkan maraknya kriminal dan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan revolusi pun terjadi, sehingga presiden digulingkan dan Indra Siswadi kini menjadi buronan. Tidak ada pemerintah, maka partai Piranas pun menjadi berkuasa di pemerintahan. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Angga Saputra, seorang marinir TNI Angkatan Laut, bertemu dengan tunangannya bernama Sari Nirmala yang bekerja sebagai jurnalis. Let's go! Can a proposed girl get a minute here? There's no stone yet. You'll have to ask for my parents' blessings first, dummy. Scene kemudian berlanjut pada tahun 2031. Angga Saputra kini menjadi anggota Kongres dalam Partai Piranas. Saat bersiap beranjak kerja, dia menerima satu notifikasi otomatis dari komputernya. Alarm pengingat hari ulang tahun tunangannya. Diberitakan bahwa Sari Nirmala diketahui telah menghilang bersama lusinan orang dalam revolusi. Saat ini Indonesia mengalami perubahan iklim yang berdampak buruk pada perekonomian. Pemerintahan Indonesia yang diambil alih oleh Partai Piranas membuat keadaan semakin tidak terkendali. Krisis pangan merajalela hingga rakyat semakin sengsara dilanda kelaparan dan kemiskinan. You Marine girl? Sergeant Riser. Dia kemudian menerima pesan dari sekretaris Partai Piranas yang memberitahunya jika permintaannya untuk bertemu dengan para elit Piranas disetujui, dan dia kini diminta untuk segera bertemu mereka di kantor Piranas. Di sana sekretaris memperkenalkannya dengan para elit Piranas, Presiden Piranas, penanggung jawab media publik, komandan paramiliter, dan ketua Partai Piranas. Maksud tujuan Angga bertemu dengan para elit Piranas sangat ambisius, karena saat ini gerakan pemberontakan bawah tanah sedang dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka reformasi. Mereka memiliki banyak pengikut. Para pejuang reformasi menjanjikan sebuah mimpi perubahan, menjanjikan kesejahteraan rakyat. Dan gerakan reformasi menjadi ancaman atau bom waktu bagi Partai Piranas. Angga mengusulkan agar menangkal pergerakan bawah tanah dari kelompok reformasi yang sangat mungkin menjadi rival Partai Piranas. Dan dia menawarkan diri secara sukarela untuk memimpin operasi dimaksud. Dan sebagai imbalannya, jika dia berhasil, dia meminta 1% dari pendapatan Piranas setiap tahun. I want 1% of what Piranas makes. Para elit Piranas menyetujui permintaannya. Namun dia diminta untuk memimpin operasi dimaksud bergabung dengan Sang Serigala, pasukan elit militer Piranas yang dipimpin oleh Wisnu. Dengan terpaksa, Angga pun akhirnya pergi menemui Wisnu di markasnya, sesuai keinginan para elit Piranas. Poor old man. Di sana Wisnu menunjukkan kostum prototype yang didapatkan dari Amerika, sebuah kostum invisible yang mereka sebut The Hide. Kombinasi Kevlar, LED militer tingkat tinggi dengan kamera nano dalam jahitannya. Lalu Angga memberitahu Wisnu jika dia yang akan memimpin operasi ini, dan meminta Wisnu untuk bergabung menangkal pergerakan bawah tanah kelompok reformasi. Angga yang berencana untuk pergi dari sana melihat seorang pria misterius. Pria itu berusaha pergi dan Angga pun mengejarnya. Turn around, slowly.
Angga yang siuman ditawan oleh kelompok reformasi. Di sana Angga ditemui oleh Sari Nirmala, tunangannya, sang jurnalis yang sempat dinyatakan hilang. Sari kini merupakan anggota dan salah satu pendiri kelompok reformasi. Join the reform. If you can't give me what I need, then you should leave. Sorry, wait. Sari memberitahu Angga jika dia mengetahui Angga terlibat dan membantu menghasut revolusi yang menggulingkan pemerintah saat itu. Untuk itu dia pergi meninggalkannya dan membentuk kelompok reformasi dan bergerak di bawah tanah bersama dengan Indra Siswadi, presiden yang digulingkan oleh Piranas. Dia juga memberitahu Angga, Dinda anak perempuan yang bersamanya saat ini adalah putri Angga. Setelah mendapat informasi dari Sari, Angga akhirnya menyadari bahwa Piranas telah membohonginya dan memanipulasi rakyat lewat cara-cara kotor, mengekspor bahan makanan ke luar negeri demi keuntungan sepihak dan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah mereka membentuk kelompok reformasi dan menggandeng rakyat untuk melakukan pemberontakan. Lalu tiba-tiba mereka diserbu oleh pasukan Wisnu yang telah melacak keberadaan mereka. Get out. Now. Mereka berhasil melarikan diri dari penyerangan Wisnu dan pasukannya. Angga kini dianggap telah berkhianat karena bergabung dengan para kelompok reformasi dan menjadi musuh negara untuk dilenyapkan. Mereka kemudian tiba di markas kelompok reformasi. Di sana Angga bertemu dengan Indra Siswadi beserta para masyarakat pendukung setianya. Angga kemudian menghubungi sekretaris Piranas untuk meminta pertolongan. Namun semuanya sudah terlambat karena namanya kini masuk daftar target eksekusi pasukan tentara Wisnu. Wisnu kini telah mengambil alih rencananya dan merubahnya menjadi rencananya sendiri. Dan perintah eksekusi itu akan dilakukan oleh para militer Piranas dalam 3 hari ke depan. I'm sorry. Good luck out there. Demi melindungi seluruh anggota dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok reformasi dari serangan genosida militer Piranas, Angga berinisiatif membentuk tim penyerangan untuk menghentikan konspirasi politik mereka. Mengajak Spek pergi bersamanya untuk mengumpulkan anggota tim lainnya. Mereka mendatangi Ogi, yang merupakan mantan marinir rekan setim Angga sewaktu di militer. Pada awalnya Ogi menolak. Namun ibunya memotivasinya bahwa dia hanya menunggu momen yang tepat untuk bisa membuat ibunya dan seluruh dunia terkesan. Dan akhirnya Ogi pun memutuskan untuk ikut bergabung. Lanjut mereka kemudian mendatangi Bara, yang juga merupakan mantan marinir. Which one is he? The one with his face on the floor. When do we start? Mereka kemudian mendatangi Tino,
yang merupakan mantan marinir yang pernah bekerja sebagai penjaga keamanan di kantor Piranhas. Namun berbeda dengan Ogi dan Bara, Tino hanya mau bergabung jika dia mendapat bayaran. Angga pun memberinya jam tangan mewahnya dan menjanjikan 1/4 dari tabungannya akan dia berikan pada Tino selepas misi ini sukses mereka laksanakan. Anggota tim terakhir yang mereka rekrut adalah Ethan, yang juga mantan perwira marinir yang kini menjadi vlogger YouTube. Mereka membutuhkan keahlian IT Ethan untuk meretas arsip informasi rahasia di server Piranhas. Pada arsip rahasia Piranhas, mereka menemukan informasi rencana serangan bendera palsu, yakni esok hari Piranhas akan mengorbankan senator mereka sendiri. Para senator akan mereka bunuh lalu mengkambing hitamkan kelompok reformasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas kematian para senator dan mengumumkannya ke media, sehingga hal ini akan membuat rakyat marah dan membenci kelompok reformasi. Mereka kemudian mulai mengatur rencana untuk menyelamatkan para senator Piranhas dari upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh militer Wisnu. What is this? For the reform! No time to explain, let's go! Get in the car! On it, you go. Back, go! Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan ketujuh para senator dan mengamankannya ke markas mereka. Namun rencana mereka ketahuan oleh Wisnu. Mereka yang tiba di sana menemukan para pasukan kelompok reformasi sudah dihabisi oleh pasukan Wisnu. Sari Nirmala mereka sudah sekap di sebuah kursi roda. Angga yang mencoba untuk menolongnya diserang oleh tentara invisible Wisnu. We're fixed. Angga dan timnya pun akhirnya tertangkap. Wisnu kemudian mengeksekusi ketujuh senator itu dan merekamnya untuk ditayangkan kepada publik atas nama kelompok reformasi. Roll, please. The reform. Setelah mengeksekusi para senator, Wisnu punya kejutan lain untuk Angga, di mana putrinya Dinda dan Indra beserta beberapa pengikut kelompok reformasi mereka sekap di sebuah lift yang telah dipasangi bahan peledak pada kabel lift. Bahan peledak dimaksud akan meledak dalam waktu 1 menit ke depan. Di saat yang sama, tim Angga yang disekap berhasil melumpuhkan pasukan Wisnu. Saat ini Angga diperhadapkan pada dua pilihan yang sulit, antara menyelamatkan Sari atau putrinya. Dia kemudian memutuskan untuk lebih dulu menyelamatkan Sari.
Dan tidak lama setelah itu, bahan peledak yang dipasang di kabel lift pun meledak membuat lift terjatuh ke bawah. Namun berhasil dihentikan oleh Dinda yang mengaktifkan rem darurat lift tersebut. Angga yang berupaya menyelamatkan Sari pun gagal. You take care of her. I can't lose you again. Dia kemudian bergegas pergi menyelamatkan putrinya. Satu persatu mereka yang berada di lift berhasil dia selamatkan. Mereka kemudian ditemui oleh Sersan Raya dan pasukan marinir lainnya yang datang untuk mengevakuasi mereka yang selamat. Sersan Raya dan marinir yang datang ke tempat itu karena diberitahu oleh Spek. Lalu berita kematian para senator pun akhirnya ditayangkan ke publik. Dan diberitakan video pembunuhan itu dirilis oleh kelompok reformasi. Sehingga hal ini membuat Tino memutuskan berencana pergi dan tidak ingin bergabung lagi dengan mereka untuk menyerang Piranhas. Namun Angga tetap memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya. Never mind. Tino. No, it's fucking brilliant. I'm going back. I'm going back. I am going back. Sersan Raya kemudian memberinya uniform marinir miliknya yang dia amankan saat para militer Piranhas mengobrak-abrik rumah Angga. Mereka pun memutuskan untuk pergi menyerbu kantor Piranhas. Namun sebelum berangkat, secara mengejutkan Tino memutuskan untuk kembali ikut bergabung bersama mereka. Mereka pun diterbangkan dengan menggunakan pesawat angkut militer menuju kantor Piranhas. 2 menit sebelum penerjunan mereka berbagi tim dan peran. Dalam misi ini mereka menginginkan pengakuan dari elit Piranhas terkait konspirasi di balik pembunuhan para senator. Menyusup masuk satu persatu para tentara Piranhas mereka habisi. Di saat yang sama ketua partai Piranhas pergi meninggalkan kantor Piranhas. Namun tidak masalah bagi mereka karena mereka hanya butuh pengakuan satu orang saja dari keempat para elit Piranhas. Tidak lama kemudian Wisnu dan pasukannya pun berada di sana. Ethan berhasil menguasai ruang kontrol utama dan mematikan jaringan listrik. Karena curiga, Wisnu kemudian meminta pasukannya untuk memeriksa ruang kontrol utama. Ogi dan Tino memasang bahan peledak di beberapa titik vital. Spek berhasil mencapai menara pengawas dan standby di sana mengawasi pergerakan musuh. Angga kemudian memerintahkan Ogi untuk meledakkan bahan peledak yang telah mereka pasang. Wisnu memerintahkan pasukannya untuk memburu Angga dan timnya, sehingga aksi pertempuran dan pertarungan pun tak terhindarkan. I'll hold them up. Guess I'll see you inside. Just me.
What'd you say? You should watch your fucking mouth! Spec, take the camera out! Spec, tell me you got a visual. They're coming. Game over. Berhasil melumpuhkan Kodiaks, Angga dan Tino bergerak masuk ke dalam gedung Piranhas. Namun mereka dicegat dan diserang oleh komandan militer Piranhas, Wisnu dan pasukannya. Tino meminta Angga untuk meloloskan diri bergerak pergi menuju lift. Sementara dia memutuskan untuk tinggal dan menahan pergerakan musuh. Tersudut dan kehabisan amunisi, Tino yang tak berdaya diselamatkan oleh Spec yang memakai jubah invisible. Lalu Spec yang terluka pun terjatuh ke bawah. Angga kemudian tiba di depan ruangan VIP para elit Piranhas. Namun dia menemui jalan buntu. Lalu komandan militer Piranhas, Wisnu dan pasukannya pun datang. Pintu bunker terbuka. Lalu Kodiaks muncul dan targetnya bukan Angga, melainkan Wisnu dan pasukannya. Ethan, get behind me! Di sana mereka hanya menemukan Hengki Laksono, salah satu para elit Piranhas. Angga kemudian memintanya untuk membuat video pengakuan tentang konspirasi di balik kematian para senator Piranhas. Namun Hengki Laksono tewas sebelum pengakuannya selesai. Dia ditembak oleh pasukan Wisnu. Ethan pun juga harus tewas di tangan Wisnu. Presiden Piranhas keluar dari persembunyiannya, mengambil kart memori dari kamera digital itu dan memusnahkannya. Memberitahu Angga terkait konspirasi serangan genosida kepada kelompok reformasi dan skenario kematian para senator. Lalu pergi meninggalkan mereka untuk memberi pernyataan kepada publik terkait kekejaman teror yang dilakukan oleh kelompok reformasi. Lalu Angga melepaskan bom tangan yang diberikan Ogi padanya yang melumpuhkan pasukan Wisnu. Wisnu dan Angga kemudian berduel jarak dekat. Presiden Piranhas yang memberi pernyataan kepada publik
mengatakan dia sangat marah akan teror dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok reformasi. Dia juga menerbitkan undang-undang di mana kelompok reformasi adalah musuh negara dan setiap rakyat dan juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memburu dan memusnahkan kelompok reformasi sampai ke akarnya. Angga yang terluka mendekati Ethan dan menemukan kamera digital Ethan yang sempat merekam informasi tentang konspirasi yang disampaikan Presiden Piranhas kepadanya. Dia kemudian menyiarkan rekaman itu kepada publik. You used to have everything. I never planned for a genocide. Shut up. Sehingga membuat rakyat marah karena Presiden Piranhas telah membohongi mereka, menghasut mereka untuk menghancurkan kelompok reformasi. Padahal kenyataannya Partai Piranhas adalah dalang di balik konspirasi dimaksud. Presiden Piranhas bergegas pergi menghindari amukan rakyat dan menyelamatkan diri dengan menggunakan helikopter. Wisnu dan sisa pasukannya disergap oleh masyarakat yang marah. Menggunakan senjata tajam, mereka kemudian menghabisi Wisnu dan pasukannya. Seminggu kemudian, sejak pengakuan Presiden Piranhas yang diungkap kepada publik dan menjadi viral, Presiden dan pemerintahannya dinyatakan sebagai pengkhianat dan menjadi tersangka untuk diadili. Di pemakaman rekannya yang gugur, Angga ditemui oleh Bara. Bara memberitahu Angga, Tino menghilang tidak ada kabar, dan Spek tidak ditemukan jasadnya. Angga kemudian menemui Ibu Ogi dan menyampaikan duka mendalamnya. Best man I've known, man. That's my son.